Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video kali ini saya akan presentasikan sebuah tugas yang berjudul Analisis Isu Kontemporer. Saya sebagai peserta Latsar CPNS. Nama saya Arnold Reynaldi Siombing, AMD RMIK. Saya penempatan di RSUD Sidikalang, Pemkab Dairi, sebagai perekam medis terampil. Dalam video saya ini yang berjudul Analisis Isu Kontemporer, disampaikan oleh Bapak Dr. Hieronymus Godang, SPD, MSI. Deskripsi singkat dari pembelajaran ini adalah membekali peserta dengan kemampuan memahami konsepsi perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu kontemporer sebagai wawasan strategi PNS dengan menyadari pentingnya modal insani, dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Tujuan pembelajarannya meliputi kompetensi dasar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayanan masyarakat. Indikator keberhasilan: setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan analisis isu kontemporer. Mengapa perubahan itu penting? Perubahan dapat kita artikan sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Dalam pidato Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 14 Agustus 2020 menyebutkan pola pikir dan etos kerja kita harus berubah. Fleksibilitas, kecepatan, dan ketepatan sangat dibutuhkan. Efisiensi, kolaborasi, dan penggunaan teknologi harus diprioritaskan. Kedisiplinan dan produktivitas nasional harus ditingkatkan. Dalam pidatonya yang kedua menyebutkan, jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Justru momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan. Apa itu isu? Isu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat kita artikan sebagai masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi. Kabar angin yang tidak jelas asal-usulnya, yang tidak terjamin kebenarannya. Kabar desas-desus. Bisa juga kita artikan dengan kesenjangan antara kenyataan dan harapan yang dikedepankan untuk didiskusikan. Makna strategis dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berhubungan, bertalian, dan berdasar. Jadi, isu strategis itu dapat kita artikan topik atau masalah penting yang berkaitan dengan cara atau upaya pencapaian tujuan yang harus dikedepankan untuk didiskusikan karena berdampak signifikan bagi kondisi masa depan entitas. Apa itu kontemporer? Kontemporer adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada waktu kini. Isu strategis kontemporer. Isu strategis kontemporer adalah isu yang modern dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan saat ini, yang dapat menjadi pemicu munculnya perubahan lingkungan strategis dan berdampak terhadap kinerja, birokrasi, dan pelaksanaan tugas jabatan PNS sebagai pelayan masyarakat. Di sini kita akan membahas ada 3 fungsi PNS yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan yang terakhir itu adalah perekat dan atau pemersatu bangsa. Perubahan lingkungan strategis meliputi global, society, community, family, dan individual. Contoh perubahan lingkungan yang saat ini kita alami adalah dengan adanya virus corona. Banyak gaya hidup yang berubah dengan adanya virus ini. Gaya hidup yang dianjurkan pada saat pandemi COVID-19 saat ini yaitu dengan olahraga, tetapi jangan berkelompok. Jaga kebersihan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Konsumsi pangan sesuai kebutuhan, jangan berlebihan. Konsumsi pangan aman, beragam, dan bergizi. Konsumsi multivitamin dan suplemen yang aman. Istirahat teratur dan berdoa. Kita akan membahas sedikit tentang lingkungan global.
Proses globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya saling ketergantungan di antara negara-negara yang berlangsung begitu cepat. Selain membawa peluang, juga mengandung tantangan. Dalam lingkungan global ini memiliki kecenderungan, yaitu ketergantungan antar negara dan antar bangsa, ledakan pengetahuan dan ledakan informasi. Sebagai contoh lingkungan regional adalah Malaysia dan Singapura dengan teknologi yang maju. Indonesia perlu menyadari ketertinggalan ini. Lingkungan nasional memiliki 8 gatra, diantaranya gatra geografi. Gatra geografi itu adalah posisi strategis Indonesia berpengaruh terhadap negara-negara yang berkepentingan. Gatra demografi. Jumlah penduduk di Indonesia pada saat ini menduduki peringkat keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat, berjumlah kurang lebih dari 259 juta jiwa. Gatra ska. Indonesia memiliki keragaman ska dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan nilai dasar. Gatra ideologi. Pancasila sebagai ideologi telah diterima oleh masyarakat sebagai salah satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Gatra politik. Keberhasilan Pemnas berdampak kesadaran politik masyarakat Indonesia. Gatra ekonomi. Kebijakan pemerintah merupakan kemudahan paket regulasi tetapi ditanggapi berbagai pihak secara kontroversial. Gatra sosial budaya. Pengaruh iptek membuat masyarakat lebih terbuka menerima segala macam informasi yang berpengaruh terhadap sosial budaya. Gatra hankam. Semakin meningkat aktivitas kelompok tertentu mengoreksi pemerintah dengan dasar demokrasi dan HAM. Isu strategis kontemporer ini meliputi korupsi. Makna korupsi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi dan lainnya. Kita sebagai PNS harus menghindari korupsi, karena kita akan disanksi atau ditindak dengan dipecat. Kita akan terlihat lebih keren tanpa korupsi. Isu yang kedua adalah narkoba. Narkoba menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah obat yang menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau rasa merangsang. Efek dari narkoba ini adalah akan membuat kita kecanduan dan ketergantungan. Kita sebagai ASN harus menghindari narkoba. Isu yang berikutnya adalah paham radikalisme atau terorisme. Radikalisme memiliki 3 arti, yaitu yang pertama paham atau aliran yang radikal dalam politik. Kedua, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dan ketiga, sikap ekstrim dalam aliran. Isu yang berikutnya adalah money laundry. Money laundry adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Isu yang berikutnya adalah proxy war. Proxy war itu adalah perang antar dua negara atau aktor non-negara yang terjadi karena dorongan atau mewakili pihak lain yang tidak terlibat langsung di pertempuran. Istilah proxy war itu bisa disebut dengan perang modern, yang diantaranya cyber war. Cyber war itu pencucian otak melalui sosial media dengan melempar isu-isu yang berpotensi menciptakan menurunnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah. Hybrid war. Hybrid war merupakan gabungan antara proxy war dan cyber war, sehingga pihak lawan akan mudah menguasai negara kita. Isu yang terakhir adalah hate speech atau ujaran kebencian. Hate speech itu ucapan kebencian atau ujaran kebencian. Dalam bahasa Inggris, hate speech artinya tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai
aspek seperti ras, warna kulit, etnis, dan gender. Sebagai PNS yang profesional, kita harus menghindari ujaran kebencian. Jangan menghina, jangan menghasut atau menghujat teman sepekerjaan, dan pencemaran nama baik. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hieronimus Godang. Sebagai saran saya, setelah mengikuti pembelajaran ini adalah peserta diharapkan mampu menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas sebagai jabatan ASN atau PNS profesional pelayan masyarakat. Melalui isu-isu kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani, dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Terima kasih.